Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan kesempatan berupa mengerjakan, menyelesaikan tugas etika dakwah ini. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan pemaparan video tentang etika dalam berdakwah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit memaparkan materi tentang pengertian etika berdakwah. Sebelumnya yang perlu kita ketahui tentang dakwah. Dakwah merupakan sebuah bentuk aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana agar semua orang atau masyarakat yang diberi dakwah sebagai mad'u mereka bisa mengerti atas dakwah yang kita sampaikan. Dakwah perlu kita ketahui berasal dari kata da'a yad'u da'an yang berarti memanggil atau menyeru. Kata dakwah adalah bentuk masdar atau kata kerja dari da'a yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan kata da'a sering sekali diulang-ulang dalam ayat Al-Quran yang telah kita baca. Seorang da'i dapat kita simpulkan dapat berdakwah dengan dua cara. Ada dengan cara lisan dan yang kedua adalah dengan perkataan. Dakwah bil lisan merupakan sebuah syariat ajaran agama Islam yang dilakukan menggunakan cara perkataan. Contohnya adalah seperti nasihat, ceramah, dan lain sebagainya. Jadi dakwah dapat disimpulkan sebagai usaha untuk memberikan penawaran kepada orang lain agar bersikap condong dan termotivasi untuk melakukan serta menjalankan nilai-nilai ajaran Islam baik dari perkataan maupun perbuatan. Di kesempatan yang kedua ini kami akan menjelaskan tentang metode dan media berdakwah. Saja media dan metode berdakwah. Adapun ayat ataupun dalil yang menjelaskan tentang metode sekaligus media berdakwah ada dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dalam ayat yang telah dibacakan tadi, bahwasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa metode berdakwah ada tiga. Pertama saja tiga itu yang pertama ada metode hikmah. Apa itu? Hikmah itu bisa diartikan sebagai penyeruan, pengajakan, penyiaran, ajaran dan nilai-nilai Islam dengan cara yang bijak, yang argumentatif, dilakukan dengan adil, sabar, tabah, selaras dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang selanjutnya ada metode nasihat yang baik. Bagaimana nasihat yang baik? Nasihat yang baik itu bisa berupa nasihat, ujangan, petunjuk atau perkara yang bisa melembutkan hati orang yang mendengarkannya sehingga orang yang mendengarkan bisa tergerak untuk melakukan kebaikan. Adapun yang terakhir ada metode debat yang terpuji. Ada juga metode yang terpuji, debat yang terpuji. Bagaimana yang terpuji? Jadi dengan menggunakan penalaran untuk menolak suatu gagasan, jadi dengan baik juga tanpa menyinggung perasaan orang yang berdebat, seperti berdebat gitu. Seperti berdebat tapi tanpa menyinggung perasaan.
Kang, aku mau nanya kalau dakwah Islam itu apa sih? Nah, oke Kang. Dakwah Islam merupakan suatu bentuk perilaku keberagamaan berupa internalisasi transmisi yang melibatkan subjek dakwah, dai, objek dakwah, mad'u, pesan dakwah mautu, metode, uslub, serta media wasilah yang dalam kegiatan untuk merubah kepribadian dan kehidupan bersama yang diserta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi itu disampaikan tentang transmisi. Ya. Lalu transmisi itu apa sih, Kang? Nah, oke. Transmisi adalah proses penyampaian pesan dakwah kepada orang lain dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan, baik melalui lisan, teladan perilaku, ataupun hikmah dan sebagainya. Saya mau tanya nih, dakwah Islam pengelompokan bentuk-bentuknya apa saja, coba jelaskan. Oh, untuk dakwah Islam itu ada dua pengelompokan. Yang pertama ada dakwah bi'asan al-qaul dan yang kedua ada dakwah bi'asan al-amal. Nah, dari dakwah bi'asan al-qaul itu ada dua lagi, yaitu irsyad Islam dan tabligh Islam. Nah, kalau dari yang bi'asan al-amal itu ada tadbir Islam dan tatbir Islam. Oke. Nah, tadi kan bentuk-bentuknya. Apakah dakwah Islam bisa dikategorikan? Kalau bisa, coba jelaskan. Oh iya, kalau pengelompokan itu ada nafsiyah, fardiyah, fi'ah qalilah, fi'ah kasiroh, jamaah, ummah, dan suhubiyah. Nah, kalau dari perbedaannya gitu ya, itu kalau nafsiyah itu diri sendiri. Nah, kalau fardiyah itu ada seorang atau dua orang. Nah, sedangkan fi'ah qalilah itu kelompok kecil. Nah, kalau fi'ah kasiroh itu kelompok besar namanya. Nah, sedangkan yang jamaah itu kelompok atau jemaah kayak organisasi Islam. Nah, kalau ummah itu sebenarnya lebih khalayak atau publik, jadi mencakup semua gitu kalau ummah. Nah, kalau suhubiyah itu sebenarnya hampir samalah gabungan dari yang pertama sampai yang enam. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi kontekstualisasi dakwah. Praktik dakwah Islam bukanlah praktik yang bersifat jumud atau kaku, melainkan sebuah praktik yang berkembang seiring perubahan dan tuntutan zaman. Karena itu, kita akan menyaksikan bentuk-bentuk dakwah yang beragam dari masa ke masa. Hal tersebut menunjukkan keluasan dari ajaran nilai-nilai Islam. Tantangan yang berbeda akan ditemukan pula dalam lingkup kultural postmodern atau dakwah Islam hari ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, apa itu kontekstualisasi. Kontekstualisasi ialah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya sehingga tidak asing lagi tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan. Lalu di era informasi digital dan media sosial yang berkembang dengan pesat, banyak sekali acara atau program yang sudah mulai membuat konten tentang keagamaan. Acara tersebut biasanya dibuat dan dikemas secara personal ataupun kelembagaan yang disiarkan di media televisi ataupun media sosial lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk berdakwah atau bisa disebut juga dengan jihad. Sejauh disampaikan dengan metode dan cara-cara yang baik sebagaimana tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu kehadiran dakwah Islam tidak akan dipandang sebagai ancaman untuk budaya umat. Lalu contohnya yaitu kontekstualisasi dakwah sangat mempengaruhi kesuksesan dakwah tersebut. Contohnya seperti dakwah di masyarakat perkotaan. Sesuai konteksnya, materi dakwah harus disampaikan dengan simpel karena tipikal orang-orang kota lebih menyukai pembahasan keagamaan yang sederhana. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Sedikit banyaknya ilmu yang kami sampaikan kami tidak tahu, tapi sedikit banyaknya ilmu yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.